Kisah seorang wanita sombong dan jahat yang dengan sengaja melakukan banyak dosa terhadap seorang anak yang tak berdosa, sedemikian rupa sehingga anak ini mengeluh kepada Tuhan melalui permohonan dan tangisan. Tuhan mengabulkan permohonannya yang menembus langit dan mengirimkan asap yang berat kepada wanita itu, membuatnya membayar harganya melalui mesin cuci. Izinkan kami menceritakan kisah yang memilukan ini. Kisah ini terjadi di sebuah daerah kecil di salah satu desa tempat tinggal seorang pria miskin dan istrinya. Mereka memiliki seorang putri bernama Sabah. Sabah adalah seorang gadis yang sangat religius dan telah menghafal Al-Quran. Ibunya bekerja keras untuk mendidiknya dan membantunya menghafal Al-Quran, karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk menyekolahkannya. Namun, ia sangat ingin mengajarkan ilmu agama kepadanya. Ayah Sabah kecanduan narkoba, dan ibunya biasa mengirimkan perkakas makan kepada orang-orang untuk memberi mereka kekuatan yang mereka butuhkan untuk hari itu. Ia biasa memberi orang-orang makanan yang mereka makan dan pakai, yang lama kau berikan kepada mereka. Beberapa orang kaya bersimpati dengan mereka. Terkadang mereka memberi mereka tepung atau beberapa perbekalan. Namun, ketika ayah Sabah pulang, ia akan memaki ibunya dan menghina Sabah dengan berkata, "Apa gunanya bantuan ini?" Suatu hari, seseorang memberi ibu Sabah beberapa bekal, tetapi pada malam hari, ayah Sabah datang dan mengambil bekal tersebut lalu menjualnya untuk membeli narkoba. Ketika ibu dan anak itu bangun di pagi hari, mereka mendapati bekal mereka telah hilang. Ketika mereka mengetahui bahwa ayahnya telah menjual bekal tersebut untuk membeli narkoba, ia mulai menangis. Ibunya memutuskan untuk mengutuk kesabarannya dan pergi bekerja. Dalam perjalanan pulang kerja, ia tersandung dan jatuh ke tanah, menderita luka di kepala dan tubuhnya. Orang-orang membawanya ke dokter, di mana ia dirawat dan kembali ke rumah, tetapi ia tidak lagi dapat bekerja. Di malam hari, ketika ayah Sabah yang kecanduan pulang, ia mulai mengejeknya dengan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Kau mengandalkan pengeluaran. Sekarang, dari mana aku akan mendapatkannya? Uang untuk membeli narkoba." Ibu Sabah mulai menangis dan berkata, "Demi Tuhan, jangan beri aku kabar buruk." Ayahnya menjawab, "Kita beruntung, temanku. Bilang ada seorang wanita kaya di kota tetangga yang membutuhkan seorang gadis untuk bekerja di rumah karena dia bekerja di kantor." Ibu saya, Subah, menangis terseduh-seduh dan berkata, "Aku tidak akan pernah melakukan ini. Aku tidak akan pernah mengirim Subah kemanapun." Mendengar ini, ayah Subah memukulnya dengan keras dan berkata dengan marah, "Kau pikir kau siapa, berani-beraninya mencegah ini? Putriku, dan aku ulangi, kemana aku harus mengirimnya? Apa masalahmu dengan ini? Persiapkan Subah besok pagi. Aku akan membawanya ke rumah wanita kaya itu agar kita bisa membayar pengeluaran kita dan juga dengan susah payah memberitahunya tentang perlunya narkoba." Pagi pun tiba. Ayah Subah mulai berteriak, "Bangunlah di rumah, ibu dan anak. Bagaimana kalian bisa tidur nyenyak seolah-olah kalian tidak punya kekhawatiran di dunia ini? Tidakkah kalian tahu bahwa hari ini kita akan mengantar Subah kepada wanita itu?" Sang ibu pun terbangun, dan Sabah yang lapar pun pergi bersama ayahnya. Ketika mereka sampai di rumah wanita itu, mereka melihat bahwa rumah itu adalah sebuah istana yang sangat besar. Mereka membunyikan bel dan pelayan membukakan pintu. Lalu mereka masuk. Ayah Sabah menghampiri wanita itu dan berkata, "Nyonya, ini putri saya, siap melayani Anda." Wanita itu melirik Sabah dan orang tuanya dengan mata menyipit, lalu berkata, "Apakah putri Anda hasu?" "Tidak bisa bicara," ayah Sabah bergegas. "Tidak, benar." Lalu wanita itu berkata kepada orang tua Sabah, "Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi sana dan saya akan mengirimkan gaji kalian setelah sebulan."
Kalian jarang ke sini untuk menjenguk putri kalian atau mengunjunginya. Ini sangat mengganggu saya, Ibu Sabah berkata. Nyonya, bolehkah kami mengajaknya berlibur? Wanita itu menjawab, selama liburan, rumah ini penuh tamu, dan Anda meminta untuk mengajaknya. Ini tidak mungkin dan dia tidak bisa mendapatkan cuti. Saya akan mengirimkan gaji kalian setelah sebulan, dan jangan datang ke sini lagi. Orang tua Subah meninggalkan rumah. Dalam perjalanan, Ibu Subah berkata dengan cemas kepada suaminya, saya takut. Wanita ini terlihat sangat berbahaya. Ayah Subah menjawab dengan marah, kalian selalu curiga. Mengapa kalian melihat kejahatan pada semua orang? Semuanya akan baik-baik saja. Ayo kita pulang sekarang. Sementara itu, wanita itu mulai berbicara di telepon, ya Tuhan, para pelayan ini aneh. Saya tidak bisa makan atau melakukan apapun. Membuat mereka tanpa merasa mual, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berurusan dengan orang-orang malang ini karena kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Wanita itu sedang menelepon dan berkata, saya baru saja merekrut pembantu baru. Dan kau tahu aku tahu cara mengajar, dan juga cara memeras pekerjaan dari mereka. Orang-orang ini hanya butuh sedikit tekanan untuk mengendalikan mereka. Sementara itu, Seba datang untuk mengambil secangkir air. Wanita itu meletakkan telepon dengan arogan dan memberikan Seba cangkir itu. Wanita itu menatapnya dengan marah dan berkata, apakah kau bisu? Tidak, bisa bicara. Dan lain kali, sajikan cangkirnya dengan hormat. Aku tidak boleh mengulanginya lagi. Minggirlah dari hadapanku dan bersihkan kamar yang lain. Tapi ingat, ada hal-hal mahal yang lebih berharga daripada nilai kemampuanmu. Hati-hati jangan sampai memecahkan apapun, atau aku akan menghancurkan kepalamu. Seba berkata dengan takut, ya, Bu, saat hendak pergi. Wanita itu memanggilnya lagi, tidak adakah yang menyuruhmu mengembalikannya? Cangkir itu, apakah ayahmu akan datang untuk mengambil cangkir ini? Apa kau tidak punya sopan santun? Lalu ia bertanya, siapa namamu? Ia menjawab, Sabah. Sabah berkata, ya, nama wanita itu indah, tapi tidak cocok untukmu. Bagaimana jika aku memberimu nama baru? Apa pendapatmu tentang Jahliyah atau Al-Karwiyah? Aku akan memutuskan nanti. Sekarang pergi dan ingat, jangan memakai sandal di dalam rumah. Jika aku melihatmu memakainya lagi, aku akan memakaikannya di kepalamu. Sementara itu, Ibu Sabah merasa takut. Ia berkata kepada suaminya, ayah Sabah, aku sangat khawatir dengan putri kita. Ayah Sabah menjawab, mengapa pikiran-pikiran buruk ini terlintas di benakmu? Ia berkata, kau hanya peduli dengan narkoba. Kau tidak peduli dengan putrimu. Ia telah menjadi berbeda. Ia marah dan berkata, jangan berani-berani meninggikan suaramu, atau aku akan memukulmu di sini dengan sepatuku. Sang ibu menangis dan berkata, apa kau tahu hal lain? Di sisi lain, ketika Sabah pergi membersihkan kamar lain, ia menemukan banyak uang berserakan di lantai. Sabah ketakutan. Dengan cepat, ia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam salah satu laci meja. Tiba-tiba, wanita itu masuk dengan cepat dan membuka laci. Ia melihat uang itu masih ada di sana. Namun, ia tidak melepaskan kesombongan dan kebohongannya. Ia berkata, mengapa kau menyentuh uang itu? Aku sengaja melemparkannya ke sini untuk melihat apakah kau akan menyentuhnya atau tidak. Kemudian ia meraih lengan Sabah dan berkata sambil mendesah, aku menyentuh uang itu. Sabah menjawab dengan gemetar, aku sedang membersihkan, Bu. Ia memasukkannya ke dalam laci. Wanita itu menamparkan wajah Sabah dan berkata, jangan sentuh apapun lah. Nyonya Sabah kelelahan dan letih karena bekerja seharian di rumah. Ketika ia berbaring di tempat tidur di malam hari, ia mulai teringat akan kasih sayang dan perhatian ibunya. Ia ingat ketika ayahnya berkata kepada ibunya, dasar wanita gila,
wanita itu kaya dan hidup kita akan lebih baik. Ibunya menjawab, tidak, putriku sudah cukup umur untuk sekolah. Aku tidak akan menyuruhnya bekerja. Namun ayah Soba menjawab, hentikan omong kosong ini. Apakah kau akan menjadi perwira setelah sekolah? Pikiran-pikiran ini berkecamuk di benak Soba sepanjang malam. Di tengah malam, wanita sombong itu kembali dari sebuah pesta. Ketika ia masuk, ia berkata kepada pelayannya, dengar, tuanmu akan datang hari ini. Duduklah dan terimalah dia pada waktu yang ditentukan. Lagi pula, gadis bodoh itu telah menyelesaikan bulannya. Orang tuanya akan datang untuk mengambil gajinya. Usir mereka dari pintu. Jika mereka masuk ke rumah, kau tahu apa yang akan kulakukan padamu. Mereka tidak suka masuk ke rumahku. Perlahan, ia keluar. Pagi harinya, suami wanita itu tiba dan wanita itu mulai berbicara dengannya dengan riang. Sabah datang membawa teh. Suami wanita itu, yang seorang pria, tanpa kehormatan, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya, siapakah istri ini? Wanita itu menjawab dengan arogan, seorang wanita petani. Sang suami berkata, ya, semua pelayan wanita itu adalah wanita petani, tetapi masing-masing dari mereka memiliki nama. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan ini. Sang suami meminum tehnya dan berkata, gadis itu membuat tehnya enak. Wanita itu menjawab, tidak begitu enak, hanya lumayan untuk saat ini. Sementara itu, Sabah telah meletakkan selembar kain di lantai dan mulai menyetrika pakaian karena ia tidak tahu cara menyetrika dengan metode modern. Wanita itu datang dengan marah dan berkata, apakah kamu membeli papan setrika? Ini untuk ayahmu. Kamu menyetrika pakaian sambil duduk. Terduduk di tanah seperti petani, Seba menjawab sambil menangis, nyonya, saya terbiasa duduk di tanah sambil menyetrika, dan kami tidak terbiasa duduk di atas meja. Wanita itu berkata dengan marah, Anda selalu membuat alasan. Saat itu, setrika telah diletakkan di atas jas, dan kainnya belum terbakar. Namun wanita itu berseru, Anda membakar jas saya. Seba menjawab dengan takut, nyonya, ini belum terbakar. Wanita itu berseru, tahukah Anda berapa harga jas ini? Warnanya memudar karena Anda. Seba berkata, nyonya, warnanya seperti ini sebelumnya. Wanita itu berkata dengan marah, Anda merusak jas saya, dan daripada diam dan mengoceh, saya harus mengajari Anda cara bekerja. Wanita itu meletakkan setrika panas di tangan Seba. Seba menjerit kesakitan, tetapi tidak ada yang mendengar jeritannya. Ia terus menangis dan belajar. Sementara itu, bel pintu berbunyi. Ayah Seba datang mengunjunginya. Pelayan membuka pintu dan berkata, silakan. Mari kita lihat putri kita. Kita akan segera pergi. Namun, pelayan itu berkata, nyonya, itu melarangnya. Biarkan aku mencoba mengkhianatimu sekarang, atau kau akan menyingkapkan dosaku saat ini juga. Wanita sombong itu mendatangi Seba dan berkata, apakah kau akan terus menangis dan memegang tanganmu sepanjang hari? Kapan sandiwara ini akan berakhir? Sudah kubilang, ada obat di kulkas. Oleskan di tanganmu. Seba berkata, iya, aku akan melakukannya. Wanita itu menjawab, menirunya. Jangan seperti aktris-aktris di film-film lama. Pergi dan oleskan obatnya, lalu katakan kita tidak melakukan apa-apa. Kepada para pelayan, wanita itu berkata, aku pergi sekarang. Dan temanku akan ikut denganku saat aku kembali. Aku tidak ingin melihat wajah menangis itu. Kalian harus bersih, bersih sepenuhnya. Cuci muka dan tanganmu dan bersih. Sementara itu, pesta telah usai. Seba mengambil obat dari kulkas dan mulai mengoleskannya ke tangannya yang tertusuk. Tiba-tiba, suami wanita itu masuk ke ruangan dan berkata kepada Seba, bagaimana tanganmu bisa terbakar? Ia mulai memegang tangannya. Hebat. Seba segera menarik tangannya. Tidak apa-apa, katanya.
biar kuberikan obatnya. Wanita ini wanita yang sangat jahat. Dia membakar tanganmu, kan? Seba menjawab, tidak, tanganku terbakar. Tidak apa-apa. Namun ia bersikeras, biar kuberikan obatnya. Seba merasa jijik dengan tindakannya dan berlari keluar ruangan, sambil berkata, tinggalkan aku sendiri. Seba keluar dari ruangan, bahagia, dan mendapati wanita itu di depannya. Seba masuk ke kamarnya sambil menangis. Suami wanita itu berdiri, malu, dan berkata kepada wanita itu, mengapa kau kembali begitu cepat? Wanita itu menjawab, tindakanmu membuatku kembali. Untungnya, aku lupa berkasku di rumah, kalau tidak, aku tidak akan tahu apa yang kau lakukan. Beraninya kau mengganggu pembantunya kalau kau melakukan itu. Sekali lagi, aku tidak akan meninggalkanmu, dasar pria kotor. Setelah itu, wanita itu pergi ke kamar Siba di mana ia terbaring di lantai. Ketika wanita sombong itu melihat Siba tidur di lantai, ia mulai menendangnya dengan kakinya dan berkata, beraninya kau. Ia mulai melemparkan jaring ke arah suamiku. Wanita itu melanjutkan intimidasinya terhadap gadis itu dan berkata, nyalakan pesannya sekarang dan mulai mencuci pakaian. Kau tidak punya hak untuk tidur. Kau akan bekerja siang dan malam. Ini hukumanmu. Wanita keji itu mengumpulkan pakaian-pakaian itu dan meletakkannya di samping mesin cuci. Siba yang malang dengan sabar berterima kasih padanya, mengisi air ke dalam mesin cuci, menyalakannya, dan mulai mencuci pakaian. Siba belum selesai mencuci setumpuk pakaian dan mulai menggantungnya di tali jemuran. Wanita itu berkata sambil melihat, pakaian-pakaian ini masih bernoda. Kau tidak tahu cara mencuci pakaian. Aku akan menunjukkan caranya. Wanita keji itu mengambil tongkat dan mulai memukuli Saba. Saba memukulinya dengan sangat brutal, hingga gadis kecil itu berdarah karena lukanya. Saba menangis dan menjerit, nyonya, tolong jangan hina saya. Saya kesakitan. Saya tidak melakukan apa-apa. Namun wanita itu tidak mendengarkan apapun. Ia memegang tongkat besi di tangannya, dan ketika tongkat itu mendekati pertanyaannya, arus listrik mengalir deras ke dalamnya. Tongkat itu menempel di tangannya dan menempel pada pesan. Saba duduk di sebelahnya, berteriak dan menangis, seseorang selamatkan wanitaku. Seseorang selamatkan wanitaku. Namun tidak ada seorang pun di sana yang mendengar permohonan Saba bahwa tongkat Tuhan itu tidak terdengar. Wanita itu, yang ngeri dengan apa yang telah dilakukannya, berkumpul setelah mendengar jeritan Saba. Namun ketika mereka tiba, wanita sombong itu sudah mati. Listrik telah mendistorsi wajahnya dengan cara yang menjijikkan, sampai-sampai siapapun yang melihatnya merasa jijik dan bau busuk mulai tercium darinya. Sementara itu, suami wanita itu datang dari kantor, begitu pula ayah Saba ketika melihat suaminya. Wanita itu ketakutan di tempat kejadian dan mulai menangis dan menjerit karena dia sendirian sekarang. Tidak ada yang berani mendekati jenazahnya, dan tidak ada wanita yang mau menerimanya. Jenazahnya sangat bau, sehingga orang-orang mulai memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian temannya berkata, pergilah ke imam masjid terdekat dan mintalah nasihatnya. Dia pun pergi menemui imam dan menceritakan seluruh kejadian itu. Istri saya meninggal karena sengatan listrik. Saya menemukannya tersangkut di mesin cuci. Orang-orang takut melihat wajahnya karena cacat, dan tidak ada yang mau mendekatinya karena bau. Bu. Masjid berada di belakang jenazah. Ia merasa jijik, jadi ia bertanya tentang gadis yang duduk di sebelahnya sambil menangis. Mereka mengatakan bahwa ia seorang perempuan. Ia bertanya apa yang telah terjadi, dan gadis itu menceritakan seluruh kejadian sambil menangis. Kemudian imam masjid menangis terseduh-seduh dan berkata, perempuan ini tidak pantas dimaafkan. Ia seharusnya malu atas apa yang telah ia lakukan pada anak tak berdosa ini. Kemudian ia menoleh ke suami perempuan itu dan berkata,
kau adalah kaki tangan dalam kejahatan ini, dan kau adalah pendosa yang lebih besar. Apa yang telah dilakukan perempuan malang ini? Ia melayani rumah tanggamu, dan kau tidak diberi balasan kecuali siksaan. Perempuan ini harus dikuburkan tanpa utusan atau kain kafan. Mereka melakukan apa yang ia katakan. Mereka membawa jenazah perempuan itu dan tukang cucinya ke pemakaman, dan mulai menggali lubang di tengah badai yang kuat, dengan hujan lebat dan angin kencang. Orang-orang gemetar ketakutan, tetapi mereka terpaksa bergegas menguburkan jenazah karena bau busuk. Setelah mereka selesai, semua orang kembali. Satu orang pulang kemudian. Suami perempuan itu duduk dan memohon ampun kepada Sabah. Ia tersungkur di kakinya, sambil berkata, "Tolong, bangkitlah untuk istriku agar siksaan kuburnya diringankan." Sabah berkata, "Apa yang bisa kukatakan? Ketidaktaatan Tuhan tak terdengar. Aku memaafkannya, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengampuninya. Karena apa yang ia lakukan kepadaku sungguh tak tertahankan. Kami, kaum miskin, juga punya hati. Bukankah hamba manusia? Kami sendiri tidak membeli kemiskinan. Itu adalah takdir Tuhan. Dialah yang melindungi siapapun yang Dia kehendaki dan memikirkan siapapun yang Dia kehendaki." Orang tuanya membawanya pulang, dan ketika mereka sampai di atap, ayahnya berdiri di kakinya, memohon ampun dan berkata, "Putriku, akulah pelakunya. Semua ini terjadi karena aku. Jika aku bukan pecandu dan jika aku bekerja dengan jujur, aku tidak akan melihat ini. Hari ini sepenuhnya salahku, tetapi aku berjanji kepadamu bahwa mulai hari ini, aku tidak akan menyentuh narkoba dan aku akan bekerja keras agar aku dapat menikahkanmu dengan rumah yang layak." Mengapa Tuhan menghukum gadis yang mencuci pakaian di mesin cuci? Kisah nyata. Hukuman